kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada saya. Saya atas nama Sunyato Alaka, Prodipa kelas A semester 2. Di kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang periodisasi sejarah gereja Indonesia yang dikemukakan oleh Pendeta Dr. Fridolin Ukur. Alasan mengapa saya mengambil pendapat dari Pendeta Dr. Fridolin Ukur karena dalam penjelasannya ia menjelaskan secara singkat dan sangat tepat. Setiap ahli gereja yang membahas tentang sejarah gereja Indonesia tidak seragam dalam penetapan tahun. Peristiwa-peristiwa yang berhubungan dengan gereja di Indonesia pada masa lampau. Ada yang memulai sejarah gereja Indonesia dengan kehadiran gereja Katolik di Indonesia pada masa lampau dan seterusnya. Tetapi sebelum kehadiran gereja Katolik di Nusantara sudah didahului dengan kedatangan gereja Nestorian dari Persia di Barus, Sumatera Utara. Bagaimana mengakomodir fakta ini dalam studi sejarah gereja? Untuk itu, Pendeta Dr. Fridolin Ukur, pakar sejarah gereja, menetapkan periodisasi sejarah gereja Indonesia dalam 2 tahap, yaitu tahap yang pertama, prasejarah gereja di Indonesia pada tahun 645 sampai dengan 1930 atau 1935, di mana masa ini dibagi dalam 4 periode. Yang pertama, kedatangan kelompok Kristen Nestorian yang berpusat di Mesopotamia, Lihir atau Irak ke Nusantara yang terjadi antara tahun 645 sampai dengan 1500 Masehi. Yang kedua, kedatangan gereja Katolik di Indonesia antara tahun 1511 sampai dengan 1666 Masehi. Yang ketiga, tersebarnya Kristen Protestan antara tahun 1605 sampai dengan 1910. Pada periode ini dibagi menjadi 2 babak, yaitu babak yang pertama, zaman Calvinus VOC pada tahun 1605 sampai dengan 1800. Yang kedua, pada zaman pemerintah kolonial pertama Hindia Belanda pada tahun 1800 sampai dengan 1930 atau 1935. Yang keempat, lahirnya gereja-gereja suku atau gereja daerah atau gerakan Pentakosta di Indonesia. Yang kedua, sejarah gereja di Indonesia pada tahun 1930 sampai dengan sekarang. Babak ini dibagi menjadi 4 bagian atau 4 periode, yaitu yang pertama, periode gereja dan penggerakan nasionalisme pada tahun 1930 sampai dengan 1941. Yang kedua, gereja di masa penduduk Jepang pada tahun 1942 sampai dengan 1945. Yang ketiga, gereja di masa Perang Kemerdekaan Republik Indonesia pada tahun 1945 sampai dengan 1950. Yang keempat, gereja yang bertumbuh atau tinggal landas pada tahun 1950 sampai dengan sekarang. Inilah hasil penjelasan saya. Mohon maaf jikalau dalam penjelasan saya ada kata yang salah. Sekian dan terima kasih. Shalom.